tidak sepakat dengan pandangan itu bahwa masa ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau tidak. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, apakah dia bebas nilai atau tidak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan bebas nilai itu? Pandangan yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi itu bersifat otonom. Dia bersifat otonom untuk dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai atau tujuan lain di luar ilmu pengetahuan. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Pembatasan-pembatasan etis hanya akan menghalangi eksplorasi pengembangan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya kemudian, apa kriteria yang menentukan sebuah kajian itu ilmiah atau tidak? Apakah ditentukan oleh kemampuan seorang peneliti dalam memaparkan informasi secara objektif? Atau apa? Tuntutan dalam prinsip bebas nilai adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya, tidak ada campur tangan eksternal di luar struktur objektif sebuah pengetahuan. Objektivitas hanya bisa diraih dengan mengandaikan ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Ada sebuah paradigma yang mendasari pemikiran ini, bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Paradigma ini dipengaruhi oleh pandangan positivisme Auguste Comte sebagai upaya untuk menemukan dan membangun pengetahuan yang benar dengan cara memurnikan ilmu pengetahuan yang dilakukan melalui proses kontemplasi bebas kepentingan. Nah, berkembangnya Renaissance dan Aufklärung dan penegasan salah satu filsuf terkenal zaman itu, yakni Francis Bacon, merupakan landasan berkembangnya positivisme menjadi saintisme yang selanjutnya menjadi ideologi positif bebas nilai. Kita bisa saja tidak sepakat dengan pandangan itu bahwa masa ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau tidak. Karena itu ada jalan keluar yang ditawarkan, yakni yang pertama, context of discovery. Nah, dalam context of discovery ini dikatakan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, yang berarti ilmu pengetahuan mau tidak mau harus peduli akan nilai-nilai di luar ilmu pengetahuan. Sementara di sisi lain tetap berpegangan pada pandangan yang mengatakan bahwa ilmu tidak bisa bebas nilai. Disinilah apa yang disebut dengan context of justification. Dalam pandangan ini menyatakan ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Dia tidak bisa dikembangkan kalau didasarkan pada nilai-nilai tertentu di luar dirinya. Karena satu-satunya yang menentukan benar tidaknya sebuah hipotesis dalam konteks pengembangan ilmu atau dalam konteks kajian ilmiah adalah bukti empiris dan penalaran logis yang mendukung hipotesisnya. Saya kira penjelasan kita tentang ilmu apakah dia bebas nilai atau tidak sudah cukup jelas.
ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam perdebatan ini. Yang pertama adalah konteks of discovery. Kalau kita berpegangan pada konteks ini, maka kita bisa mengatakan ilmu itu tidak bebas nilai. Sementara kalau kita berpegangan pada justification, konteks of justification, itu kita tetap berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.